Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil membuat koneksi database dengan menggunakan konsep OOP. Nah, di sini ada perubahan sedikit ya, di mana nanti si konstruktornya itu kita buat menggunakan parameter, di mana si parameternya ini bisa kita setkan untuk kebutuhan kita sesuai dengan keadaan. Misal nih, kita akan merubah jenis nama database-nya, berarti kita tinggal menyesuaikan saja. Nah, ini kita masih menggunakan nama database yang digunakan pada minggu sebelumnya, di mana yang peminjaman alat ini sebelumnya kita setkan di dalam body method. Nah, sekarang kita disetkan ketika kita membuat sebuah objek. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membuat sebuah file, di mana filenya udah saya buatkan. Ini kebetulan saya buat dengan nama barang.php, di mana si barang ini dia akan mengambil data yang sudah terdapat di dalam database-nya, terutama untuk di tabel barang. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi di tabel barang itu ada beberapa data. Nah, ini ada 4 data, di mana datanya ini akan kita tampilkan di dalam tabel ini. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, pertama, kita akan buat dulu sebuah metode baru. Nah, ini ya. Kita akan bikin sebuah metode baru. Itu yang ini udah kita tidak pakai ya, karena ini hanya untuk cek koneksi aja. Kita pakai metode ini aja. Misalkan nama metodenya adalah tampil data. Kemudian setelah tampil data, kita butuh ya, setelah kemarin kita butuh host, user, password, database. Sekarang kita tambahkan untuk SQL, data, dan hasil. Yang pertama kita butuh SQL-nya terlebih dahulu. Kita bikin dulu ya untuk SQL-nya, di mana si SQL-nya ini adalah perintah dasar dari MySQL, namanya query. Nah, setelah kita udah dapat query-nya, kita akan pakai koneksinya, di mana di koneksinya ini perintahnya adalah select bintang from barang. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya adalah kita akan lakukan pengulangan untuk proses pengambilan data dengan menggunakan pengulangan while. Jadi gini, selama datanya masih ada di dalam database, maka data itu akan diambil. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan masukkan dia ke dalam data, this data, di mana isinya adalah MySQL. Kita buat dia ke dalam array dengan tipe atau asosiatif. Ini juga sama, tapi kita ambil dari SQL. Jadi urutannya kita koneksi dulu, setelah koneksi kita bikin SQL-nya, dari SQL kita bikin masukkan dia ke dalam data. Nah, kalau sudah di dalam data, kita akan masukkan dia ke dalam atribut hasil. Tapi ingat ya, karena datanya ini dirubah ke dalam array, maka kita rubah si hasil ini dalam bentuk array juga, di mana isinya itu adalah data. Kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, berarti tinggal kita kembalikan nilainya. Kita bikin return value, di mana returnnya adalah hasil. Oke, kita selesai bikin metodenya. Selanjutnya adalah kita akan proses menampilkan data. Jadi ini tidak ada perubahan apapun. Jadi kalau saya buka barang, dia masih belum berubah. Kalau saya buka database, juga belum berubah. Tidak ada apapun. Karena tadi ya, ini koneksi operasinya sudah saya tutup dikomentarkan. Nah, selanjutnya kita di barang. Saya sudah sediakan tabel, di mana tabel nanti ada kolom ya. Ada beberapa kolom. Ini untuk judulnya. Selanjutnya kita akan bikin untuk value-nya. Karena ini PHP, maka kita masuk ke PHP-nya. Kita setkan ini untuk nomor ya, karena kita punya nomor di sini. Kemudian kita include-kan file yang kita buat tadi dengan namanya adalah database.php. Nah, kalau sudah diinclude-kan, selanjutnya kita akan menggunakan pengulangan juga. Nama pengulangannya, tapi di sini adalah for each. Kita akan merubah metode yang kita buat tadi dari objeknya tadi kebetulan adalah DB. Kemudian nama metodenya adalah tampil data. Kita akan rubah dia ke dalam row. Nah, ini ya, kita rubah dia ke dalam row. Nah, ini jangan lupa ya, ini boleh kita tutup terlebih dahulu. Yang ini kita buka lagi. Jadi supaya kita bisa keluar masuk PHP. Ya, di sini ada sebuah TR. Nah, TR-nya kita masukkan ke pengulangan. Jadi supaya si datanya itu akan dilakukan pengulangan.
si baris yang akan dilakukan pengulangan. Kita akan masukkan dia ke dalam TR. Nah ini ya. Dan kita tinggal bikin TD-TD-nya. Pertama, TD yang pertama nih, kita bikin kolom yang pertama. Tapi karena kolom pertama itu hanya menampilkan nomor, maka kita cukup, oh ini masuk dulu ke PHP ya, jangan lupa. Kita tampilkan dulu nomornya. Kalau sudah, kita tutup slash TD. Kita akan coba terlebih dahulu. Tadi database tidak ada masalah ya. Ini kita akan buka barang. Nah ini ya. Ada persoalan adalah undefined variabel hasil pada line 26. Tidak ada cina katanya. Kita lihat. Line 26. Yang ada di filenya database. Oke, return value hasil. This data. This SQL. Invalid argument. Oke, kita coba dulu ya. Kita lanjutkan dulu sebentar. Bentar. DB. Benar kan? DB. Benar ya ini DB. Nama objeknya adalah DB. Sama ya? Sama. Asal. Kita coba dulu ya. Kita coba tampilkan dulu datanya. Kasih atau enggak. Kita pakai row. Tapi ini adalah ID barang. Ini terus ada error. Oh ini ya, ini harus pakai disk. Saya lupa, ini harus pakai disk karena dia objek. Nah ini ada ya, ID barangnya udah keluar, berarti kita tinggal menampilkan nama barang. Nah untuk nama barangnya berarti kita kopikan lagi yang ini. Kita copy aja yang ini gak apa-apa. Berarti kita rubah yang ini jadi nama. Nama barang, kemudian ada jenis, kemudian ada stok, terakhir itu adalah foto. Kita akan coba dulu tampilkan. Ini ya, ID barangnya ada, nama barangnya ada, jenis barangnya ada, stoknya ada, fotonya juga ada. Nah, yang jadi persoalan sekarang adalah, ini ada namanya aja ya, belum menampilkan gambarnya. Kalau menampilkan gambar berarti kita harus pakai tag image ya, img-src, source-nya. Tapi untuk yang ini nih, untuk yang nomor, karena di sini nomornya 1 sama, maka kita akan rubah dia menjadi berurutan. Kita akan menggunakan perintah namanya plus plus. Jadi ada increment ya, untuk menaikkan nomor. Ya hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini untuk nomornya. Kalau kita misalkan ingin ada garisnya, kita tambahkan border. Kita kasih border 1. Ya, ini ada garisnya ya. Nah, itu ya. Nah, itu cara bagaimana kita menampilkan data, mengambil data dari dalam database menggunakan konsep object oriented programming. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Untuk berikutnya adalah bagaimana kita akan mengambil data atau kita akan menambahkan data ke dalam database tapi menggunakan file PHP. Jadi kita tidak akan mengakses langsung ke database-nya. Tapi kita akan gunakan file PHP, dibuka dari web, bikin formulir, nanti akan mengirimkan data ke dalam database untuk pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.